Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat rekan-rekan saya dari Staklim Jayapura, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alif Pandu Kalimasada, akan mempresentasikan resum jurnal yang berjudul Pengaruh Perubahan Iklim pada Evapotranspirasi Potensial di Daerah Aliran Sungai Singkoyo, Sulawesi Tengah, Indonesia, penulis Iwayan Sutapa dan I Gede Tunas. Adapun outline dalam pembahasan jurnal ini, pendahuluan, data, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Dengan pendahuluan, perubahan iklim yang terjadi akan mengakibatkan peningkatan atau penurunan curah hujan di suatu daerah, serta penurunan atau peningkatan curah hujan sebagai variabel input daerah aliran sungai akibat penyimpangan iklim akan mempengaruhi debit aliran sungai. Dan pengurangan atau peningkatan curah hujan terkait dengan evapotranspirasi potensial merupakan salah satu acuan utama dalam pengelolaan kejadian iklim ekstrim. Data yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan data sekunder, yaitu data klimatologi dan hujan di stasiun Singkoyo tahun 1986 hingga 2017. Diperoleh dari Kantor Wilayah Sungai Sulawesi 3, Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia. Lokasi penelitian sendiri berada di daerah aliran Sungai Singkoyo, Sulawesi Tengah. Data evapotranspirasi berupa data klimatologi bulanan seperti suhu udara, kelembapan udara, lama paparan sinar matahari, dan kecepatan angin. Adapun data yang digunakan untuk tren dan proyeksi iklim berupa data curah hujan bulanan dan tahunan, serta data evapotranspirasi bulanan dan tahunan. Metode yang digunakan dalam jurnal ini dengan metode maintainment untuk melihat hubungan antara curah hujan dan evapotranspirasi potensial. Adapun metode Mann-Kendall untuk mendeteksi perubahan iklim yang terjadi. Hasil dan pembahasan pada jurnal ini olahan Mann-Kendall berdasarkan hasil dari penghitungan Mann-Kendall sendiri terlihat telah terjadi perubahan iklim di daerah aliran Sungai Singkoyo. Bisa dilihat dari nilai Z yang hampir semua bulan terdapat tren positif atau terjadi peningkatan curah hujan, kecuali pada bulan November dan Desember. Selanjutnya, curah hujan dan potensi evapotranspirasi. Semakin tinggi curah hujan bulanan, semakin rendah evapotranspirasi. Bisa dilihat dari grafik hubungan curah hujan dan evapotranspirasi bulanan. Hal ini terlihat pada curah hujan bulanan tahun 2001, di mana curah hujan bulanan tertinggi terjadi pada periode 2001 dan evapotranspirasinya rendah. Selanjutnya, ada grafik hubungan antara curah hujan dan evapotranspirasi potensial milimeter per tahun, menunjukkan hubungan antara curah hujan tahunan dan evapotranspirasi potensial tahunan, di mana ketika curah hujan tinggi dan evapotranspirasi potensial rendah. Yang terjadi hujan ekstrim pada tahun 1995, 2001, 2007, dan 2008 telah terjadi perubahan iklim di Das Singkoyo semakin terlihat dengan jelas.
Selanjutnya ada proyeksi curah hujan dan evapotranspirasi yang dibahas dalam jurnal ini. Ada grafik bulanan proyeksi curah hujan dan grafik tahunan, di mana kedua pola menghasilkan garis lurus yang hampir sama dan dengan tren naik. Dengan persamaan garis proyeksi, maka kedepannya kemungkinan besar akan terjadi tren peningkatan curah hujan tahunan yang cukup signifikan. Kesimpulan pada jurnal ini, dengan telah terjadi perubahan iklim di daerah aliran sungai Singkoyo, besarnya curah hujan tahunan ekstrim terjadi pada tahun 1995, 2001, 2007, dan 2008, maka kemungkinan terjadi banjir yang cukup besar pada tahun-tahun tersebut. Hal sebaliknya terjadi pada tahun 1993 dan 1994, di mana curah hujan tahunan sangat kecil, ada kemungkinan terjadi kekeringan pada tahun-tahun tersebut. Di sini referensi diambil dari kedua jurnal pendukung. Baiklah, terima kasih. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, rekan-rekan, dipersilahkan. Halo, selamat malam Mas Alif. Iya, selamat malam. Ya, Mas, saya sih mau nanya. Tadi kan ada di grafik ya, Mas ya. Itu untuk dampak dari trennya tersebut apa ya? Yang ini ya, Mas? Di mana? Iya, iya, betul. Ya. Di sini sendiri, di yang warna biru itu adalah curah hujan, yang warna orange itu adalah evapotranspirasi atau penguapan kan. Jadi ketika curah hujannya trennya naik, bisa terjadi kemungkinan besar curah hujan yang ekstrim. Jadi bisa dilihat dari sini trennya naik, sedangkan evapotranspirasinya turun. Jadi ketika curah hujannya ekstrim, evapotranspirasinya juga rendah. Gitu, Mas. Berapa persen, Mas, kemungkinan besarnya potensi terjadinya tadi yang Mas bilang tadi? Kalau dilihat dari grafiknya sendiri, kemungkinan besar sekitar 70-80%. Oh, gitu ya, Mas. Oh, oke. Paham saya sekarang. Terima kasih. Apa ada pertanyaan lagi atau tanggapan dari rekan-rekan? Mas Alif, Iya. saya izin masuk ya, saya izin bertanya. Iya, boleh. Faktor perubahan iklim dari jurnal ini apa dan dilihat dari mana? Dilihat di mana? Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih. Sebentar saya. Jadi di sini mohon izin menjawab. Jadi di sini ada pembahasan tentang metode Mencandle. Itu ada perhitungan dari Mencandle sendiri, bisa dilihat dari nilai positif yang terjadi pada bulan-bulan pada tabel ini. Kalau bisa dilihat, itu bisa mendeteksi kalau itu terjadi perubahan iklim, karena pada tahun-tahun ini bulan yang terjadi itu rata-rata curah hujan bulannya semua itu terdapat tren positif kan pada bulan-bulan ini. Jadi itu bisa menentukan terjadinya perubahan iklim pada tahun-tahun tersebut. Terima kasih.
Apa ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya tutup. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.